Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai referensi sel absolut dan relatif di Excel. Apa sih perbedaan referensi sel absolut dan relatif di Excel? Kita bisa lihat di sini apa perbedaannya. Nah, saat ini misalnya saya ada data mengenai cabang, target, dan pencapaian. Di sini saya ingin membuat persentase pencapaiannya. Ya, rumusnya yaitu sama dengan pencapaian dibagi dengan target. Nah, dapat 103%. Ya, ini saya copy ke bawah. Copy ke bawah, apa yang terjadi kita lihat isi di dalamnya. Ya, kita lihat isi di dalamnya. Nah, di sini terlihat kalau kita F2, rumus di dalamnya adalah E4 dibagi D4, ya. Kita lihat padahal kita bikin rumusnya adalah 4 dibagi 4, tapi pada saat kita copy ke bawah rumusnya berubah menjadi E5 bagi D5. Kita lihat ke bawah lagi, E6 bagi D6, rumusnya otomatis berubah pada saat kita copy. Kita copy ke bawah, dia bergeser bertambah satu angka. Kalau dia geser ke atas berkurang satu angka. Nah, ini pun hurufnya sama. Kalau kita copy ke samping kanan, ya, tuh dia bertambah menjadi hurufnya yang bertambah. Tadi E menjadi F, yang E menjadi F, yang D menjadi E. Coba lihat, ya, dia otomatis bergeser. Kita copy lagi, dia geser lagi. Nah, ini adalah fungsi sel, ini adalah referensi sel relatif namanya. Setiap kita copy ke tempat lain, dia akan berubah, ya, dia relatif. Kita copy ke atas dari F4 kita copy ke atas, berubahlah menjadi, dia error kan? Kenapa? Karena rumusnya udah berubah. F2 kita lihat isinya, F3 bagi D3 berubah dia, ya. Ini namanya fungsi relatif. Jadi masing-masing punya manfaatnya sendiri. Ya, ini fungsi relatif. Bisa kita copy dia boleh bergeser, nah, kita pakai yang relatif ini, ya. Kita copy ke bawah semua pasti. Ini cocok semua. Karena kita mau dia berubah sesuai dengan kita copy ke bawah. Nah, bagaimana dengan referensi sel absolut? Kegunaannya di mana? Kita bisa perhatikan di sini. Misalnya saya punya total target, ya. Total target nasional itu 53,5 miliar. Nah, kalau saya mau bikin masing-masing cabang itu berapa persen sih, berapa sih porsinya dari target nasional? Nah, disinilah saya memerlukan fungsi absolut, ya. Kalau coba kita bikin nggak absolut, kita misalnya sama dengan, untuk mentahu porsinya kan kita bikin sama dengan, ya, ini kita bikin porsi Surabaya, ya, berarti kan D4 dibagi dengan ini total D13. Kalau saya pakai referensi relatif, ya, enter. Nah, ini untuk Surabayanya benar. Coba kalau kita copy ke bawah, Pekanbaru, ya, dia error, dibagi dengan 0. Kita F2 lihat isinya. Ternyata benar. Kalau misalnya untuk Pekanbaru targetnya sudah benar, tapi total target nasional kan salah nih, ya. Nah, untuk merubah dia bisa menjadi referensi sel absolut, ya, supaya dia nggak berubah, kita copy ke bawah. Itu ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, pada saat kita bikin rumus, yang mau kita nggak berubah mana? Pembaginya ini kan, ya. Nah, berarti kita di sini kita kasih dolar, ya, otomatis dia nggak akan berubah nih, ya. Kita copy ke bawah, ya, bener nggak? Kita lihat, udah bener kan? Nggak berubah. Kita copy ke bawah lagi, ya, sampai kita cek paling bawah ini berubah nggak, ya. Dia, ya, nggak berubah. Yang sudah kita kasih dolar dia udah dikunci, ya. Nah, itulah namanya fungsi referensi sel absolut, ya. Nah, cara bikin cepatnya gimana? Ini pun misalnya saya ulang, kita hapus. Saya mau bikin, tadi kita ketik manual. Nah, sekarang kita mau otomatis. Misalnya ini sama dengan D4 dibagi dengan ini total. Nah, kalau saya mau bikin dia jadi referensi sel absolut, saya nggak perlu ketik dolar manual. Saya tinggal tekan tombol F4 di sini, ya. Saya tekan tombol F4.
atau saya F4 lagi, ya dia hilang. Nah, F4, ya kita tekan F4 dia hilang satu-satu, F4 sekali dia muncul semua, F4 sekali lagi dia hilang yang di depan D, F4 sekali lagi hilang yang di D muncul, tapi yang di depan 13 hilang. Sekali lagi dia hilang semua, tekan sekali lagi muncul, ya. Begitu kita untuk membuat fungsi referensi sel absolut, ya. Kita enter, kita copy ke bawah semua, langsung jadi, ya. Sampai ke bawah kita cek benar nggak, ya. Ini, ya, hasilnya benar, ya. Silakan dicoba-coba saja, ya. Cukup sampai di sini aja untuk sharing mengenai referensi sel absolut dan relatif di Excel. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.